Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Jonathan Roti dengan NIM 103052330047 dan rekan saya Muhammad Zidan Alhamid dengan NIM 103052330016. Dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan eksplorasi terhadap dataset Titanic. Jadi dataset Titanic berisi informasi detail mengenai penumpang kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912. Setiap baris merepresentasikan satu penumpang dan mencakup informasi seperti passenger ID yang merupakan ID unik dari setiap penumpang. Kemudian ada P class atau kelas sosial. Kemudian ada nama penumpang, ada gendernya, ada umur, ada SIP SP atau jumlah saudara mereka yang ikut di dalam kapal juga. Kemudian ada parts, jumlah orang tua atau anak yang ikut bersama mereka di kapal. Kemudian ada nomor tiket, kemudian ada tarif tiket yang mereka bayar, ada nomor kabin, dan embark atau pelabuhan keberangkatan. Kolom utama dalam dataset ini adalah survive, yang bernilai 1 jika penumpang selamat dan 0 jika tidak. Tujuan kami melakukan eksplorasi pada dataset ini adalah untuk mengidentifikasi kelompok penumpang seperti apa sih yang paling banyak selamat dan tidak selamat dalam tragedi tenggelamnya kapal Titanic ini. Library yang kami gunakan dalam eksplorasi ini antara lain untuk manipulasi data frame dan perhitungan numerik ada Pandas dan NumPy. Untuk visualisasi statik dan statistik ada Matplotlib dan Seaborn. Untuk visualisasi missing value ada MissingNo. Kemudian untuk statistik ada SkyFishStats. Untuk visualisasi interaktif ada Plotly. Dan untuk laporan eksplorasi otomatis kita pakai Autofish dan YData Profiling. Langsung saja kita melihat struktur dataset Titanic. Seperti yang kita lihat, di kolom pertama ada passenger ID, ID para penumpang. Di kolom kedua ada survive yang bernilai 0 dan 1. Di kolom ketiga ada P-class yang bernilai 1, 2, 3, di mana kelas terbaik adalah kelas 1. Kemudian ada kolom name, ada sex atau gender, ada age, umur, ada SIP SP, ada parts, nomor tiket, harga tiket, fare, kabin, dan pelabuhan keberangkatan atau embark. Kemudian kita memvisualisasikan missing value-nya, dan bisa kita lihat pada kolom edge terdapat banyak missing value, dan juga pada kolom cabin terdapat sangat banyak missing value. Dan embark ada 2 missing value. Missing value bisa kita lihat dari garis-garis putih yang ada di tiap kolom. Semakin banyak garis putih yang terlihat, maka semakin banyak missing value-nya. Ini setelah kita lihat missing value-nya, di kolom edge ada 177 missing value, di kolom cabin ada 687, dan di kolom embark ada 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan missing value-nya. Untuk yang pertama yaitu pada kolom embark. Karena kolom embark merupakan kategorikal, maka missing value akan diisi dengan nilai modus yang tidak akan mempengaruhi distribusi data. Selanjutnya yaitu untuk kolom kabin. Kolom kabin akan dihapus karena lebih dari 70% data tidak diketahui informasinya, sehingga tidak relevan dijadikan insight nantinya. Nah, untuk penanganan pada kolom edge agak sedikit berbeda, karena jika kita lihat pada visualisasinya dan kita gambarkan garis kurva di setiap ujungnya, ternyata data pada kolom edge tidak berdistribusi normal. Ini dibuktikan dengan nilai p-value-nya yang lebih kecil dari 0,05. Nah, karena dia tidak berdistribusi normal, maka missing value akan diisi dengan median yang lebih tahan terhadap outlier dan nilai bias. Nah, selanjutnya yaitu deteksi outlier. Nah, pada gambar visualisasi berikut, titik-titik yang ada pada luar garis adalah nilai yang rentangnya terlalu jauh, atau bisa kita sebut juga outlier. Nah, deteksi outlier ini hanya dilakukan pada kolom var dan edge, karena keduanya adalah numerik continue. Outlier ini tidak akan ditindaklanjuti dan akan tetap dibiarkan dalam dataset. Karena tujuan eksplorasi ini untuk mendapatkan insight karakteristik penumpang yang selamat.
Sehingga nilai-nilai outlier bisa jadi akan memberikan informasi tambahan yang penting. Selanjutnya yaitu korelasi antar variabel. Nah, ini adalah visualisasi untuk korelasi antar variabel yang bisa bermanfaat untuk fitur kita berdasarkan nilai korelasi. Nah, yang pertama itu ada p-class. Untuk p-class ini, dia berkorelasi negatif yang cukup besar, di mana nilainya adalah 0,34. Di mana semakin kecil nilai p-classnya, semakin besar juga peluang untuk survive. Nah, yang kedua yaitu fair, di mana untuk fair ini nilainya berkorelasi positif dengan variabel survive, yaitu 0,26. Nah, semakin tinggi nilai fair-nya, maka semakin tinggi juga tingkat survive-nya. Nah, selanjutnya yaitu untuk parts dan SIP SP sebenarnya tidak terlalu berkorelasi dengan variabel survive. Tapi jika kita bisa lihat nilai korelasi parts dan SIP SP, keduanya kemungkinan berkorelasi positif yang kuat, sehingga jika keduanya digabungkan, kemungkinan bisa berkorelasi positif terhadap variabel survive. Nah, selanjutnya yaitu distribusi penumpang yang selamat. Nah, berdasarkan visualisasi yang bisa kita lihat di sini, lebih banyak penumpang yang tidak selamat dibandingkan yang selamat. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik penumpang yang selamat. Di sini ada karakteristik pertama, yaitu berdasarkan p-class-nya. Penumpang dengan p-class 1 memiliki tingkat keselamatan di atas 60%. Untuk penumpang dengan p-class 2 memiliki tingkat keselamatan di atas 40%, sedangkan penumpang dengan p-class 3 memiliki tingkat keselamatan di atas 20%. Nah, selanjutnya karakteristik penumpang yang selamat yaitu karakteristik kedua. Nah, dari visualisasi yang bisa kita lihat di sini, penumpang yang membayar tarif tiket lebih mahal menunjukkan kemungkinan selamatnya yang lebih tinggi. Rata-rata fair penumpang yang selamat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan mereka yang tidak selamat. Nah, untuk karakteristik kedua ini masih berhubungan dengan karakteristik pertama, yaitu jika fare yang dibayarkan lebih tinggi, maka penumpang akan berada di p-class yang nilainya kecil, yaitu antara 2 atau 1. Selanjutnya, untuk karakteristik penumpang yang selamat, yaitu karakteristik yang ketiga. Dari visualisasi yang bisa kita lihat, kelompok penumpang yang membayar tarif tiket tinggi memiliki rata-rata tingkat keselamatan tertinggi, yaitu 56%, diikuti oleh medium fare, 40%, dan yang terendah adalah kelompok low fare, yaitu hanya 20%. Nah, untuk karakteristik penumpang selamat yang keempat, kita ambil dari fitur Family Size. Fitur ini kami dapat dengan cara menambahkan SIP SP yang merupakan jumlah saudara dan parts yang merupakan jumlah anak atau orang tua. Ternyata tingkat keselamatan tercatat pada penumpang dengan ukuran keluarga 2-4 orang dengan proporsi selamat lebih dari 55%. Sebaliknya, penumpang yang bepergian sendiri atau dengan keluarga besar lebih dari 4 anggota menunjukkan kemungkinan selamat yang lebih rendah. Baik, yang terakhir kami membuat visualisasi interaktif terhadap 4 karakteristik penumpang yang selamat tadi. Lingkaran kuning merupakan penumpang yang selamat dan lingkaran biru merupakan penumpang yang tidak selamat. Kita ambil contoh satu lingkaran kuning. Jadi penumpang ini membayar fare atau harga tiket sebesar $512 yang dikategorikan sebagai tingkat selamat tinggi. Kemudian dia berada di p-class 1, juga tergolong tingkat survive tinggi, dan family size 2 juga tergolong tingkat keselamatan tinggi, dan fare group high juga tergolong tingkat keselamatan tinggi. Jadi kesimpulannya dia survive atau selamat. Kita lihat satu contoh lingkaran biru penumpang yang tidak selamat. Fare-nya membayar 263, juga termasuk high, dia tingkat keselamatan yang cukup tinggi. Kemudian p-class 1 digolongkan juga tingkat survive yang cukup tinggi, tetapi family size-nya 6, dimana tadi jika family size-nya lebih dari 4, tingkat keselamatannya sangat rendah, sehingga kesimpulannya dia tidak selamat dalam tragedi Titanic. Jadi setelah kami melakukan eksplorasi tadi, kami bisa mengetahui
penumpang seperti apa sih yang berkemungkinan selamat cukup tinggi pada tragedi Titanic di tahun 1912. Sekian dari kami, terima kasih.